Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya sendiri Andreas Payok dengan NIM 2319041 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf SKK NIM 2319130. Dan yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Fendi Marsabal dengan NIM 2311902. Dan yang berikutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Dr. Hermano NIM 2319046. Dan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sudawat NIM 2319024. Oke, kita masuk pada materinya. Ini tentang mengubah kode perantara menjadi kode rakitan menggunakan deskripsi mesin deklaratif. Upaya besar yang diperlakukan untuk membuat compiler, karena semakin beragam mesin target, termasuk PC, kartu grafis, sensor nirkabel, dan perangkat tersemat lainnya. Namun dalam praktek saat ini, penargetan ulang memerlukan komponen baru yang bergantung pada mesin untuk setiap backend baru. Kalian compiler akan dikemas dalam pengoptimalan khusus compiler dalam generator pembuatan kode deskripsi mesin deklaratif. Deskripsi mesin deklaratif dengan jelas dan tepat menggambarkan properti mesin dengan cara yang tidak tergantung pada compiler manapun. Baik, lanjut ke materi selanjutnya tentang kesenjangan sinematik. Bahasa deskripsi mesin RTL mengambil perspektif mesin kosong. Setiap instruksi ditentukan sebagai transformasi pada status mesin. Negara bagian ini menggunakan kode perantara menjadi kode rakitan 219 dimodelkan sebagai kumpulan dari ruang penyimpanan yang masing-masing merupakan rangkaian dari sel. Misalnya pada X86, ruang penyimpanan menyertakan ruang R untuk register bilangan bulat 32 bit, ruang M untuk memori beralamat 8 bit, dan ruang F untuk tumpukan register titik mengambang. Di sini kami merujuk ke penyimpanan penggunaan notasi index array, misalnya SR 0 mengacu pada server. Oleh karena itu, compiler membutuhkan model transfer register yang jauh lebih kaya daripada bahasa deskripsi mesin. Lokasi perangkat keras bukanlah sel penyimpanan yang tidak dibedakan. Compiler mewakili register berbeda dari memori. Selain itu, lokasi waktu kompilasi tidak hanya mencakup lokasi perangkat keras, tetapi juga variabel dan register sebelum. Konstanta tidak hanya mencakup vektor literal, tapi juga konstanta waktu kompilasi akhir. Misalnya offset slot tumpukan, dan label. Perbedaan dan representasi lokasi dan konstanta merupakan kesenjangan sinematik antara ladder model mesin RTL dan model mesin compiler. Pemetaan didistribusikan melalui beberapa fase penyusun yang masing-masing menghilangkan satu abstraksi. Variabel dan label sudah familiar, abstraksi sederhana, tetapi slot tumpukan dan konstanta waktu kompilasi akhir mungkin memerlukan beberapa penjelasan. Di sini kami mewakili slot tumpukan sebagai lokasi memori yang dialamatkan menggunakan offset dari petunjuk tunggai. Sampai tata letak
track frame selesai. Kami mewakili offset sebagai konstanta simbolik. Konstanta demikian disebut konstanta waktu kompilasi terlambat dan dinotasikan. Selanjutnya untuk penyimpanan register kompiler kami menggunakan A. Baik, saya menjelaskan materi mengenai transformasi hal yang menjadi pengadaan. Menghasilkan pengadaan dengan mengubah halaman deskripsi RTL menjadi robot yang dapat menerima RTL tingkat tinggi. Secara garis besar, transformasi ini melibatkan petugas, yakni menjembatani kesenjangan semantik dan bekerja dalam keterbatasan otomata yang efisien. Untuk menjembatani kesenjangan semantik, kami membuat RTL tingkat rendah dalam deskripsi RTL tingkat dalam deskripsi mesin menjadi pola yang cocok dengan RTL tingkat tinggi yang digunakan dalam compiler. Keterbatasan utama otomata efisien adalah tidak diketahui cara menerima atau menolak RTL secara efisien berdasarkan semantiknya, melainkan tidak dapat melakukannya hanya berdasarkan singkatnya. Keterbatasan ini mempengaruhi kompiler. Transformasi mempertajam varian mesin hanya jika pengendal menerima RTL yang diubah. Untuk mengelola batasan ini diperlukan varian waktu kompilasi tambahan dan analisis serta transformasi tambahan dari yang asli nama RTL. Mereka hanya ingin tahu bagaimana instruksi calon syarat berinteraksi dengan instruksi yang menetapkan kode kondisi. Misalnya, untuk menjelaskan instruksi penambahan, kita dapat memperkenalkan operator khusus mesin X86 addFlex yang mengambil dua argumen ND dan mengembalikan nilai baru untuk seluruh agregat kode kondisi 32 bit. Seperti pada contoh itu yang warna kuning. Oke. Menggunakan abstraksi semacam ini, semantik penuh dari ADD IB dapat dijelaskan dengan komposisi simultan hanya dari dua efek seperti pada warna kuning itu. Pengguna yang bijaksana dari abstraksi semacam itu dapat menyederhanakan deskripsi mesin dan kompiler, tetapi untuk memastikan bahwa RTL after tersebut dikenali, deskripsi mesin dan kompiler harus menggunakan abstraksi yang persis sama untuk menentukan semantik dari interaksinya. Oke, baik, saya menjelaskan untuk menghasilkan pengenal. Jadi untuk menghasilkan pengenal, pertama-tama menggunakan analisis dari bagian 3 untuk mentransformasikan deskripsi RTL menjadi pola yang cocok dengan RTL compiler. Kecocokan ini dinyatakan dalam bahasa khusus bermain satu kali. Bahasa ini dinyatakan dalam bahasa ini mendefinisikan satu set non terminal masing-masing dapat dicocokkan dengan gaya blok. Pola ini yang diperluas dengan batasan. Setelah transformasi yang dijelaskan di bagian 3, kami buat linearisasi pola. Jika parameter pola muncul berkali-kali dalam satu pola, kami menulis ulang pola untuk menggunakan variabel yang berbeda. Kami menambahkan batasan kesetaraan. Pada titik ini kita dapat mengkombinasikan pencocokan pola menjadi pencocokan form button up dengan efisien dan
ada pun. Pencocokan pohon button up bekerja dengan menghubungkan tiap pohon dengan antar negara. Yang seperti ini bisa digerakkan oleh tabel-tabel indeks, oleh konstruktor pohon dan status pohon. Seorang dapat memanfaatkan tabel dengan mengidentifikasikan subnegara bagian yang setara. Dia mengkaitkan untuk tabel untuk subnegara tersebut. Jenis buku ini mungkin lebih kecil, kemungkinannya untuk muncul dalam deskripsi mesin. Penulis deskripsi mesin bebas berfokus pada deskripsi mesin secara akurat. Alih-alih mengkhawatirkan cara mengkonversi representasi antara komponen kode mesin. Baik. Pekerjaan terkait upaya untuk mengintegrasikan pengenalan yang dihasilkan dengan compiler melibatkan berbagai gambar dalam expander kode tulisan tangan yang sering menghasilkan RTL, register transfer list yang salah. Misalnya, RTL yang mewakili instruksi salinan blok X86 salah, tetapi karena mengenal tulisan tangan menerima RTL yang salah itu. Jadi misalkan kalau kita tulis pakai tangan, dia akan diterima, tapi dalam kasus yang kami bawa ini, compiler, kita membutuhkan suatu compiler untuk mengatasi hal-hal penulisan bug yang kesalahan-kesalahan itu untuk mengatasi itu. Karena biasa kalau kita tulis menggunakan tangan, pasti apa saja akan diterima. Tapi kalau kita sudah menggunakan compiler, maka compiler akan mengekstraksikan kode-kode tersebut itu ke dalam bentuk yang harus dikenali oleh komputer atau program tersebut. Backline di expander tulisan tangan termasuk efeknya yang hilang pada kode kondisi floating point. Floating point adalah hilang ya. Oke. Jenis bug ini mungkin lebih kecil dari kemungkinannya untuk muncul dalam deskripsi mesin. Penulisan deskripsi mesin bebas untuk terfokus pada deskripsi mesin secara akurat. Alih-alih mengalihkan cara mengkonversi representasi antara compiler di kode mesin. Itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan pertama ini. Oke, next. Baik, dalam kesimpulan ini kami bukan ibaratnya kami telah menunjukkan cara menganalisa deklaratif deskripsi mesin tingkat rendah untuk memulihkan abstraksi tingkat tinggi yang digunakan dalam compiler. Memanfaatkan analisis ini, kami membuat pengenalan untuk X86 di compiler XC Mini, manfaat XC C-Mini. Manfaat membuat pengenal itu sederhana selama bagian belakang lainnya mesin ditulis dengan tangan. Misalkan kalau kita masih tulis dengan tangan, manfaatnya pengenalan sederhana dalam belakang lainnya mesin ditulis dengan tangan. Maksudnya manfaatnya akan ada kalau jika kita masih ditulis dengan tangan. Ini kesimpulannya. Pada akhirnya kami ingin menghasilkan semua komponen khusus mesin di bagian belakang, backend terutama kode expander. Rencana lain termasuk secara otomatis memeriksa kebenaran Alanda deskripsi mesin RTL dan menggabungkan elemen percepatan semantik untuk meningkatkan fleksibilitas pengenalan. Jadi compiler ini akan bekerja untuk mengekstraksikan semacam kode-kode tersebut agar bisa dikenal dalam proses pemrograman di dalam suatu komputer. Terima kasih. Kami memberikan waktu dan kesempatan untuk teman-teman yang belum pernah bertanya, silakan yang buka waktu.
Saya ada yang tanya ya. Apa kelebihan dari deskripsi mesin deklaratif? Kelebihannya. Terus pertanyaan kedua, apa keterbatasan utama automata efisien? Ulangi. Jelaskan menurut pendapat kalian pengertian dari compiler. Ulangi. Jelaskan. Jelaskan strategi kompilasi fase yang digunakan dalam compiler. Ulang. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa kelebihan dari mesin deklaratif? Deskripsi mesin deklaratif dengan jelas dan tepat menggambarkan properti mesin dengan cara yang tidak tergantung pada compiler manapun. Terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan. Jeffrey. Yang bertanya pertama itu Jeffrey, bukan saya. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Ibu. Apa keterbatasan pertama automatic efisien? Keterbatasan automatic efisien itu dari pengenal harus menerima RTL waktu kompilasi apapun yang setara dengan beberapa RTL dalam deskripsi mesin. Keduanya memiliki efek yang sama pada status mesin, tetapi kesetaraan seperti itu sangat mahal untuk dihimpun dan karena pengenal konsultasikan dalam lingkaran optimal dan harus memutuskan pertanyaannya secara efisien. Terima kasih. Baik. Compiler adalah suatu program komputer yang membawa source code ke dalam bahasa pemrograman dalam bahasa mesin. Penerjemahan source code dengan compiler dilakukan ada tahapan. Tahap pertama adalah parsing, tahap kedua adalah linking. Tahap parsing itu pembuatan kode objek. Kemudian tahap linking menggabungkan kode objek menjadi beras. Bagaimana? Pas? Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Jelaskan strategi compiler frase yang digunakan dalam compiler. Nah, kode pelataran merupakan kode pelataran diwakili oleh mesin dependent, daftar data, transfer, RTL. Tetapi setiap RTL dapat diimplementasikan dengan
satu instruksi pada mesin target. Persyaratan ini disebut invariant mesin dibuat oleh fase kompiler yang disebut pengembang kode yang berjalan pada awal pembuatan kode. Baik, apakah saudara puas untuk terima kasih. Sekian dari Masih ada satu lagi toh? Jeffrey, yang pertama tuh. Pertanyaannya adalah Tadi kan kamu sudah belum? Dia belum tanya. Sorry. Aduh, saya pikir kamu tanya kedua. Sorry. Oke, lanjut. Pertanyaannya kesenjangan semantik bahasa deskripsi mesin RTL mengambil karakteristik mesin kosong. Coba jelaskan maksud dan kalimat itu. Lalu pertanyaannya jelaskan secara beda dengan persyaratan Tulis. Baik, terima kasih atas nama untuk kawan saya. Pertanyaannya, kesenjangan semantik bahasa deskripsi mesin RTL mengambil perspektif mesin kosong. Jelaskan pertanyaannya, jelaskan secara detail tentang pernyataan tersebut. Oke. Bahasa deskripsi mesin RTL. Dengar. RTL adalah register translate list. Jadi merupakan salah satu register. Kita tahu kan register. Translate kita tahu kan. List itu kita tahu kan. Listnya. Memang mengambil perspektif kosong. Jadi setiap instruksi ditentukan sebagai transformasi pada status mesin. Setiap instruksinya itu. Dimodelkan sebagai kumpulan dari ruang penyimpanan yang masing-masing merupakan array dari sel. Merupakan array dari sel. Ya. Kalau kita bicara tentang array berarti kita bicara tentang memori atau penyimpanan. Misalkan pada X86 bisa kita lihat di dalam komputer, ruang penyimpanan ini artikan ruang R untuk register bilangan bulat 32 bit. Nah, ini bilangan bulat, ini dasar ini bilangan bulat. Ruang M untuk memori beralaman 8 bit dan ruang F untuk tumpukan register titik pengembangan. Jadi di sini akan berbentuk penyimpanan menggunakan notasi indeks array. Misalkan 0 mengacu pada sel pertama di ruang R. Jadi yang tadi disebut mesin kosong itu 0 itu mengacu pada sel pertama di ruang R. Apakah bisa dipahami? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Saya atas nama teman-teman